Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Nah, kali ini saya akan bercerita lebih ke curhat sebenarnya. Tapi sebelum itu mungkin banyak yang bertanya juga. Kemarin ada yang tanya sih, bukan banyak, ada beberapa yang tanya, siapa sih ini YouTube-nya kok bahasanya ada yang ekonomi, pertanian, perikanan, nah, ada yang teknologi juga, motor. Sebenarnya mau fokus di mana? Jadi ini YouTube fokus ke hobi saya sekaligus untuk merekod kegiatan saya yang nantinya juga dapat saya lihat lagi untuk mengingatkan saya kalau bahwa saya itu pernah berproses juga dan belajar kayak ikan itu, perikanan ya, budidaya gerame. Saya pasti akan merekod di situ. Kalau saya lupa tentang budidaya gerame, saya bisa melihat kembali rekaman saya sendiri. Nah, saya dulu kenapa saya ada juga yang teknologi, ada yang perikanan. Jadi mungkin ada beberapa yang bertanya, sebenarnya basic keilmuannya itu di bidang apa? Apakah perikanan kok bisa ngobrolin pertanian juga? Jadi nanti malah malpraktek. Sebenarnya saya bisa beberapa hal itu karena otodidak dan juga belajar pada beberapa orang ahli. Karena dulu saya pernah bekerja juga di sebuah perusahaan di BUMN kelas berkelas juga di Indonesia ini, di perminyakan, ya tahulah, nggak usah sebut nama. Nah, di situ saya di bagian CSR. Di situ banyak saya dan teman-teman mengkrit program dan pendampingan juga. Jadi saya sedikit tahu gimana mengkrit sebuah program termasuk dengan usaha, karena tidak begitu berbeda jauh. Selain itu juga di situ kan ada bidang pertanian, perikanan untuk kemasyarakatan. Jadi saya sambil mendampingi, sambil belajar seperti itu, teman-teman. Nah, di sini saya tidak membahas untuk fokus ke budidaya ataupun tentang bisnis saya sendiri, tetapi saya lebih ke curhat kenapa saya resign padahal sudah bekerja di situ, di BUMN juga yang penghasilan tetap sudah enak lah kalau dibanding pertanian ataupun usaha sendiri, bisnis yang hasilnya tidak menentu. Enaknya ini di sawah kita sambil cerita dan curhat layah-layah. Sudah lumayan panas, jadi duduk-duduk aja berteduh. Oke, lanjut. Kenapa saya resign? Karena saya itu merasa tidak nyaman tinggal di kota besar. Nah, saya itu bagian CSR yang kebetulan ditempatkan di kantor yang di Jawa Barat lah, kadang ke Jakarta, Bandung. Jadi saya rasa saya nggak nyaman tinggal di daerah perkotaan yang macet, Jakarta yang panas, di daerah Pantura orangnya yang banyakkan orang tahu karakter orang Pantura itu mungkin sedikit keras, karena memang biasanya watak seseorang itu kan juga dipengaruhi oleh letak geografis seperti itu. Beda dengan yang pegunungan, beda dengan yang Pantura. Yaitu saya pulang kampung, pulang di desa itu saya memang ingin berbisnis di desa, salah satunya pertanian, perikanan. Rencananya juga mau produksi beberapa produk makanan juga. Nah, ini sementara fokus ke perikanan dan pertanian. Yang ini ada jeruk juga, ada cabai itu sedang nyemprot suket, tinggi-tinggi suketnya, rumputnya, bahasanya campur karena udah berasa di desa. Oke, nah
Tapi saya sedikit kecewa pas waktu pulang itu. Saya di Desa Purwotengah, mungkin bisa dilihat dari petanya ini. Nah, kenapa saya kecewa? Ini tanah sawah ini milik keluarga saya. Itu sebelah sana itu ada bengkok atau biasa disebut tanah kas desa. Nah, di sini ini lahannya semuanya mau dinetralkan menjadi tanah kas desa. Jadi sudah ditawar, sebenarnya kemarin ada isu ditawar karena apa? Sebenarnya tanah kas desa itu sudah punya awalnya. Nah, di sini nih itu beberapa sudah dibeli pabrik. Saya nggak tahu mau dibangun pabrik apa. Di situ ada tulisan gudang garam PT HMU. Gudang garam itu perusahaan paling besar di Kediri sini. Gudang garam ini perusahaan rokok, ya mungkin salah satu yang paling besar. Ada Jarum juga kan di Indonesia. Nah, Gudang Garam ini punya beberapa anak perusahaan. Salah satunya Surya Air yang bergerak di bidang penerbangan. Jadi katanya sih menyewakan helikopter. Terus ada beberapa lagi. Nah, itu ada tulisan PT HMU garis miring PT Gudang Garam, itu maksudnya atau itu anak perusahaan atau itu perusahaan luar, simpang siur juga. Tapi itu sudah dipasang pelang, tapi belum ada sosialisasi ke masyarakat. Kayak pemerintah desanya itu menutupi atau gimana, katanya ada yang mau dibikin perusahaan yang di bidang pertanian, ada yang mau dibuat pariwisata, dan yang mau dibuat pabrik. Nggak tahu saya, karena memang nggak ada sosialisasi. Kalau menurut saya ya seharusnya sebelum ada pembebasan atau pembelian itu harus ada sosialisasi, bukan hanya kepada yang pemilik lahannya. Pemerintah itu nggak mau menyalahkan pemerintah. Oke, skip di situ. Nah, ini yang sampai sini juga tanahnya, jalannya kayaknya sudah dijual. Nggak tahu ini milik siapa yang dijual, uangnya masuk ke kas desa atau masuk ke siapa, nggak tahu. Nah, katanya kalau yang lahan sebelah itu milik warga, dan ini jalannya milik siapa? Nah, itu masuk kemana nggak tahu. Oke, di situ saya nggak mau mengkomen atau mengkritik pemerintah ataupun individu tertentu, tapi saya hanya menyayangkan. Saya resign dari pekerjaan di kota itu karena banyak pabrik atau panas, macet juga di sini. Malah di desa saya sendiri dibangun pabrik, dan ini jalan aspalnya kan sempit, nanti pasti ya bayangin aja, di sini ada tembok, di situ ada tembok, buat simpangan mobil aja ya agak susah. Nah, saya lihat yang kondisi seperti bayangin, sudah kayak kota besar yang aglomerasi perusahaan, tembok-tembok perusahaan. Di situ warganya banyak yang jadi tukang ojek atau malah jadi preman di situ. Terus pabriknya setoran, kalau ada truk masuk setoran. Bayangan saya sudah sampai ke situ. Karena biasanya kan masyarakat asli daerah itu malah biasanya tersisih kalau ada investasi yang seperti ini. Pasti teman-teman tahulah kondisi di kota itu seperti apa, terutama di daerah pabrik. Panas, mungkin juga ada pencemaran air, polusi udara juga. Ya, harus siap-siap. Tapi harusnya, meskipun ya itu dampak negatifnya, tapi dampak positifnya meningkatkan ekonomi masyarakat. Tapi masyarakat yang mana kalau masyarakat sekitarnya sendiri mulai dari pembangunan malah nggak tahu, atau mungkin saya sendiri yang
tidak tahu karena sudah ada sosialisasi, tapi yang hadir bukan saya nggak diundang. Tapi rata-rata masyarakat saya tanya juga entah mereka nggak tahu atau tidak mau tahu. Sebenarnya penting sosialisasi itu salah satunya untuk menyikapi atau strategi dari masyarakat sekitar harus seperti apa persiapan dari awal. Apakah mau menetap atau uangnya mereka yang sudah dijual sawahnya, yang kehilangan pekerjaan mereka pergi dari desa sini keluar daerah, atau seperti apa. Ya, strategi-strategi itu penting. Jangan-jangan pabriknya ini padat modal bukan padat karya, kan juga nggak tahu, atau mau dibikin apa. Seperti itu teman-teman. Ya kenapa mereka mau, kan biasanya orang menyalahkan itu salah dewe gelem. Ya karena terutama kayak saya, masyarakat yang petani bodoh kalau melihat uang diiming-imingi. Kalau nggak salah ini 9.000 atau 9.000 per row, jadi 9 juta per 14 meter, yang rata-rata awalnya itu harganya cuma 3.000, 4.500. Itu sih dengar-dengar, saya juga kurang paham. Kenapa saya kurang tahu terus, ya memang nggak diberitahu. Mau cari info ditanya ngapain kok tanya-tanya, kan itu nggak ikut tanahnya. Tapi ya harusnya dari kesadaran sendiri dari pemerintah ke masyarakatnya. Soalnya dulu pernah ada yang di sebelah sana kan ada pabrik apa C kalau nggak salah. Nah itu di sini ada masyarakat yang sampai menguruk, menimbun sawahnya, katanya mau dibikin kos-kosan. Ternyata di situ cuma gudangnya, jadi ya nggak ada pekerjanya. Yang kos siapa? Walang-walang, belalang-belalang, laler. Nggak sampai dibangun, tapi udah rugi diuruk. Ya ini yang salah satunya yang mau dibeli itu diuruk. Ini beda tampilannya kan, tinggi tanahnya berbeda gitu. Jadi sosialisasi ke masyarakat itu kurang. Jadi saya rasa bukan hanya saya aja yang tidak tahu, ini tahu menau tentang pabrik apa dan seperti apa, terus kita dilibatkan seperti apa. Nah nanti bakal muncul masalah pengangguran karena sawahnya gak ada yang biasanya menggarap lahan. Mereka mungkin berekspektasi mau pindah jadi karyawan pabrik, tapi nggak tahu juga pabriknya nanti seperti apa. Malah ya kan nggak semuanya mungkin terserap ya, karena SDM-nya mungkin kurang dibutuhkan, tenaga ahli yang lebih banyak dibutuhkan, kan juga nggak tahu karena kurang sosialisasi. Baiklah teman-teman, jadi mungkin saya garis bawahi yang poin pertama, mungkin harusnya ada sosialisasi, bukan sosialisasi setelah dibangun, tapi malah harusnya sebelum ada pembelian lahan itu ada rencana mau ada pabrik kesini bla 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 bla, seperti itu, biar masyarakatnya tahu dan melek informasi. Saya masih kepikiran terus nanti kalau dibangun pabrik itu jadi seperti apa hiruk pikuknya daerah sini, banyak pendatang kalau memang di situ padat karya, dan juga pasti banyak polusi, itu pasti ya. Tapi tidak tahu juga, mungkin ini nyaman juga untuk masyarakat sini. Kalau saya kan sudah nggak nyaman karena juga terbiasa di daerah pabrik seperti itu. Terus ngobrol tentang masalah hilangnya pekerjaan pertanian, dan pada pertanian itu juga penting, industri pertanian. Di situ masyarakat yang sudah kebeli lahannya ya mereka terputus pendapatannya
dari lahannya itu. Nah, ini ngobrolin tentang imajinasi saya, kenapa lahan itu dibeli. Jadi kan kalau dibeli kan lepas, kalau kenapa nggak disewa saja sama pabrik, dan itu harus ada peraturan dari pemerintahnya. Nah, muncul pertanyaan lagi, nanti kalau disewa pabriknya rugi gimana? Kan ya juga sama aja, ketika dibeli pabrik bayar pajak, kalau disewa kan pabrik bayarnya ke masyarakat dan masyarakat bayarnya pajak juga ke pemerintah, seperti itu. Dan itu mungkin yang namanya saling menguntungkan di situ, bayar pajaknya dari masyarakat, nanti kan ada sedikit masukan juga ke masyarakatnya, nggak banyak, itu kan juga kepotong pajak. Nah, mungkin ini sedikit pemikiran saya bisa menjadi bahan kajian bagi teman-teman yang memiliki power atau bisa berpengaruh juga ke perkembangan kemajuan di masyarakat. Jadi untuk meningkatkan bargaining position dari masyarakat sendiri setelah adanya pabrik, agar tidak tersisihkan masyarakat asli daerah, bukan malah menjadi buruh di daerahnya sendiri, tapi menjadi mitra, seperti itu. Jadi kenapa pabrik itu tidak dibikin aturan tidak boleh membeli lahan milik masyarakat, tetapi seharusnya menyewa. Nah, untuk pembayaran pajak dan pajak bumi bangunan itu nanti dibayarkan oleh masyarakat pemilik lahannya ini. Jadi pabrik industri itu menyewa kepada masyarakat. Pabrik sudah tidak memiliki kewajiban membayar pajak, sudah ke masyarakatnya lewat masyarakat ini. Nah, nanti masyarakat ini yang akan membayar pajak ke pemerintah, besarannya kan sama nanti, tapi ada persentase sedikit untuk ke masyarakatnya, berapa persen dari yang dibayarkan untuk pajaknya tadi berapa. Nah, terus kontraknya berjalan selama pabrik itu ada atau selama pabrik itu di situ. Masyarakat tidak berhak untuk menjual lahan kembali atau memanfaatkannya selama tanah itu, lahan yang dipakai pabrik itu dimanfaatkan oleh pabrik, dan perjanjiannya berlaku seumur pabriknya masih ada di situ. Terus untuk peningkatan sewanya pasti ada peningkatan nilai investasi ya, setiap berapa tahun sekali, mungkin itu tergantung perjanjian, mungkin 5 tahun sekali ada peningkatan sewa, karena memang mungkin pajaknya pun juga diperbarui oleh pemerintah. Ya itu, di situ pabrik sudah tidak ngurusin PBB, hanya membayar sekian untuk ke masyarakat sewa lahan, seperti itu. Untuk mengurusinya dari masyarakat pajak ke pemerintah. Masyarakat terus berkesinambungan, dan di situ juga ada keuntungan dari pabriknya, agar masyarakat itu ikut mendukung perusahaan operasionalnya. Karena ada beberapa perusahaan itu yang crash dengan masyarakatnya karena merasa dirugikan nih masyarakatnya, jadi banyak yang demo, banyak terjadi di mana-mana. Itu mungkin bagi teman-teman yang mau lihat kondisi desa saya itu namanya Desa Purwatengah, yang sudah saya share tadi ini, petanya.
Ya itu mungkin gitu teman-teman, sedikit curhatan dari saya yang niatnya ke desa mau sedikit ya nyaman lah menurut saya, sedikit istirahat, karena saya juga punya usaha selain di bidang pertanian dan perikanan teknologi. Itu juga saya mendirikan konsultan di bagian CSR. Konsultan CSR sebenarnya bukan CSR aja, tapi juga Enviro, Empower Enviro, seperti itu. Nah, terima kasih sudah menonton channel saya. Mungkin apa yang saya sampaikan kalau ada kurangnya, ada kesalahan mohon dimaafkan. Kalau ini bermanfaat ya silahkan dipakai. Itu oh iya, dan para pemuda Karang Taruna, pemerintah desa, siapa aja, mari kita introspeksi. Kita itu dari masyarakat kecil ya harus pro dengan masyarakat kecil juga, tetangga itu kan. Karena apa yang kita dapat saat ini, apapun itu, entah itu tadi pabrik atau apalah, itu ada amanah yang harus kita jalankan, bukan untuk hanya saat ini tapi juga kedepannya untuk anak cucu kita. Kalau sampai kita berbuat salah di sini ya namanya dosa jariah, ada juga amal jariah, ada juga dosa jariah yang nggak terputus. Banyak nanti anak cucu kita yang menyalahkan kita, keputusan kita yang di hari ini, yaitu merugikan masa-masa yang akan datang. Oke, mari kita introspeksi diri bersama-sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.